Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Prof. Andon, Dr. Kanadi, para PPDS yang sudah hadir di kuliah khusus di sore hari ini. Hari ini kita akan ada kuliah khusus topik besar tentang kontrasepsi dengan dua pembicara. Yang pertama Prof. Andon Hestiantoro yang akan menyampaikan materi tentang situasi terkini kontrasepsi di Indonesia, dan yang terakhir yang kedua Dr. Kanadi yang akan membicarakan tentang Dospirenone only pill, suatu obat kontrasepsi baru yang saya rasa sangat penting sekali buat adik-adik PPDS untuk mengetahui uh, apa itu obatnya dan peranannya dalam layanan kontrasepsi. Saya rasa untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Prof. Andon untuk menyampaikan materinya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Dr. Kemal. Ya, saya akan share screen. Mohon izin, baik, karena waktunya sangat sangat pendek sekali. Baik, yang saya hormati Dr. Kemal, Dr. Kanadi, dan juga peserta program pendidikan dokter spesialis yang saya cintai. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan bagaimana situasi atau kondisi kontrasepsi di Indonesia. Tapi tentu saya tidak akan banyak berbicara masalah epidemiologi. Ini adalah data-datanya bahwa saat ini kita sebenarnya tertolong dengan kenyataan bahwa fertility rate di Indonesia itu semakin lama semakin turun. Jadi kalau dulu punya anak 3 cukup banyak, saat ini di Indonesia rata-rata mau punya anak cuma 2, maksimal punya 2. Jadi gimana pun caranya itu datanya punya 2. Bahkan di Jakarta sudah turun dari 2, 1,8. Jadi di Jakarta saat ini punya anak 1, itu umum, punya anak 2 jarang, punya anak 3 hampir nggak ada. Gitu. Dan jadi dengan tingkat pertumbuhan, jadi population growth-nya itu per tahunnya 1%-an. Jadi saat ini data terakhir 2022 itu kurang lebih 270 juta penduduknya di Indonesia. Jadi ya begitulah alam. Karena memang ternyata pemakaian kontrasepsi di Indonesia tidak begitu besar ya. Angkanya sekitar 30%-an saja. Dan kalau dilihat lagi di breakdown lagi memang paling banyak 3/3-nya itu suntik, kemudian disusul dengan pil KB, kemudian dengan spiral. Gitu. Di bawahnya ada susuk, jadi kurang lebih dan mungkin kontrasepsi permanen, tubektomi ya. Ini datanya yang ada saat ini. Ya, saya akan masuk lebih dalam lagi tentang tingkat efektivitas metode kontrasepsi yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya harapannya tentu metode kontrasepsi yang dikembangkan di Indonesia adalah metode kontrasepsi jangka panjang atau menengah lah paling sedikit, yaitu kalau bisa penggunaan implan gitu ya, penggunaan kontrasepsi mantap untuk pria, penggunaan KDR gitu, spiral, atau bahkan ada hormonnya jadi levonorgestrel IUD atau kontrasepsi tetap pada wanita. Tapi ini sebenarnya tadi kita bisa lihat angkanya kecil sekali ya. Nah, justru yang banyak adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang non metode. Jadi jangka pendek sebenarnya. Mereka memilih suntik sebulan sekali, suntik 3 bulan sekali gitu. Dengan sebenarnya angka efektivitasnya cukup baik. Jadi kalau kita lihat sini bahwa bagaimana dengan suntik 3 bulan sekali itu indeks per-nya itu kurang lebih ada 0,3 per 100 wanita tahun. Istilahnya dalam 1 tahun kalau ada 100 wanita Indonesia yang menggunakan metode kontrasepsi ini, kurang lebih ada 0,3. Jadi kalau dari 1000 ada 3 yang hamil, gitu ya. Jadi ini sebenarnya cukup efektif yang ada, tetapi memang angka putusnya cukup tinggi, jadi tidak bisa bertahan lama-lama. Ya, 5 tahun sudah banyak yang meninggalkan atau menghentikan.
metode kontrasepsi tersebut. Ya, saya akan masuk saat ini. Yang ada tadi saya sampaikan bahwa metodenya adalah kombinasi antara estrogen dan progestin. Ya, jadi bagaimana mekanisme kerjanya, bahwa saya masuk yang biru dulu, bahwa pada tahun 60-an itu orang percaya bahwa kalau dikasih hormon sintetik estrogen, ya, sintetik estrogennya itu adalah etinil estradiol. Tuh, namanya etinil estradiol. Jadi ada estradiol itu ditambahkan 2 gugus metil etinil sehingga dia memiliki afinitas ikatan pada reseptor lebih kuat dan juga memiliki waktu paruh lebih lama karena lebih sulit di metabolisme. Dulu dosisnya tinggi sekali, estranol namanya 150 mikrogram, ya, tinggi sekali. Tentu ada efek samping, jadi trombosis tinggi, begitu ya, trombosisnya tinggi, hipertensi tinggi, sakit kepala, breast tenderness sangat tinggi sekali. Nah, kemudian berkembang 10 tahun kemudian jadi terkenal sekali tuh 50 mikrogram, cukup panjang. Dulu di Indonesia awal-awalnya menggunakan ini yang etinil estradiol 50, terus kemudian turun jadi 40. Nah, sejak tahun 90-an kemudian masuk ke dalam dosis rendah 30 mikrogram. Nah, akan terus diturunkan terus turunkan. Saat ini yang ada di Indonesia 35, tapi itu juga sudah mulai berkurang untuk jadi kontrasepsi, itu hanya untuk obat-obat untuk akne. Di 30 paling banyak dan 20 mikrogram gitu ya. Dan itu karena etinil estradiol sendiri itu tidak boleh untuk kontrasepsi karena dia akan menyebabkan endometriumnya berproliferasi terus-menerus sehingga dia harus dikombinasi dengan progestin, ya. Sehingga tadi kombinasi bentuknya oral, bisa koyo atau transdermal atau di intravaginal dan injeksi. Jadi injeksi tiap bulan. Dosisnya rendah kurang lebih 30-20. Namun dulu Indonesia juga masuk, jadi kemudian orang mendapatkan, karena prinsipnya kan begini tadi, kalau pakai etinil estradiol dia akan menghambat karena umpan baliknya negatif, dan dia menghambat ya EE-nya, ya, etinil estradiolnya menghambat produksi FSH sehingga folikelnya tidak dia produksi FSH-nya rendah, folikel tidak berkembang, dan juga progestin yang dipakai itu juga menghambat produksi LH, jadi tidak berkembang. Juga kemudian juga menyebabkan diri serviksnya lebih kental, endometrium lebih tipis, dan juga motilitas tubanya dihambat. Nah, dulu dipikir perlu etinil estradiol, tapi kemudian orang menemukan bahwa ternyata untuk bisa tidak hamil itu tidak perlu ditekan kuat-kuat, cukup diganggu saja tubanya, endometriumnya, serviksnya makin kental, sehingga kemudian untuk mengurangi efek samping tidak lagi menggunakan etinil, tetapi dia menggunakan estradiol valerat atau bahkan 17 beta estradiol, gitu ya. Tetap dikombinasi dengan progestin. Nanti saya akan sampai di sana. Ya, seperti ini pemberiannya tidak bisa satu kali minum bisa bertahan 1 bulan. Karena nanti efek sampingnya lebih berat, maka harus diminum tiap hari. Jadi selama ini tetap estrogennya itu adalah kombinasi etinil estradiol, yang estradiol valerat sudah tidak ada lagi di Indonesia, sudah tidak beredar lagi. Saat ini tetap menggunakan tadi dosisnya terutama 30 mikrogram dan 20 mikrogram, ya. Minumnya setiap hari. Ada yang menggunakan prinsip tadi yang namanya mikroginon tuh dia 28 tablet. Jadi dari 1 menjadi 28, tapi 7 tablet terakhir ini placebo. Jadi biar tidak lupa ada 7 tablet terakhir yang biasanya warnanya lebih coklat, atau 21 hari. Jadi ada 7 hari bebas hormon, jadi hormon free interval. Dan kalau dosisnya lebih rendah, jadi ini yang 20 mikrogram itu hormon free intervalnya tidak 7, tadi cuma 4 hari. Jadi prinsip dasarnya jadi estrogen tetap etinil estradiol, tetapi kemudian orang mendapatkan bahwa progestinnya itu bisa macam-macam.
kalau generasi pertama itu terutama turunan-turunan testosteron, tapi kemudian ada generasi kedua tetap masih turun testosteron, jadi kita bisa lihat, jadi dia bisa punya efek progestogen efek, estrogenik efek, progesterogenik efek, tapi juga punya efek androgenik kalau kita lihat. Jadi penggunaan generasi pertama dan kedua adalah turunan testosteron sehingga androgenik efeknya cukup kuat gitu. Tetapi kemudian ditemukan generasi ketiga dan keempat di mana dia lebih kuat memiliki efek progesterogenik dengan efek androgenik yang lemah, bahkan memiliki efek anti androgenik. Jadi kita bisa lihat bahwa sekarang pilihan-pilihannya ya makin generasinya makin baru, tentu efek samping makin rendah, terutama efek androgeniknya itu makin berkurang. Jadi kombinasinya adalah kombinasi antara etinil estradiol dosis rendah dan progestin pada generasi ketiga atau keempat. Sedikit kata kunci bahwa kita harus selalu minum pil KB tepat waktu, karena kalau kita lihat di sini datanya yang 21 hari. Jadi pada saat minum 21 hari tetap ada folikel yang berkembang diameternya begitu. Jadi pada hormon free interval itu 21-28-0 begitu masuk ke hari yang ke satu lagi itu banyak folikel yang berkembang, kita bisa lihat itu. Nah, jadi disitulah sebenarnya bahwa walaupun menggunakan etileng estradiol, tetapi kalau ada hormon free interval yang 7 hari, maka banyak folikel yang berkembang. Walaupun angka kehamilan mungkin tetap rendah, tapi ya, ada folikel yang berkembang. Ini sebenarnya penting juga untuk bisa mempertahankan endometrium pada ketebalan yang pas. Cuma kalau lupa minum gitu ya, jadi folikelnya bisa terlepas, tidak bisa tersupresi lagi, dan dia bisa saja hamil ya, akseptor kontrasepsi pil ini pada saat sedang minum pil KB. Ya, ini adalah berapa pentingnya untuk mengelola minum pil yang teratur. Ya mungkin kalau miss pil 1 atau 2 pil itu masih bisa tadi, terutama pada 21 hari pertama ya begitu. Jadi anjurannya bahwa kalau sudah terlindungi 2 minggu itu lebih bagus. Tapi kalau pada hari-hari pertama itu hati-hati, tadi saya bilang bahwa itu folikelnya bisa tumbuh. Tapi kalau 1 minggu atau 2 minggu, kalau dia miss 1 atau 2 pil, itu segera minum pilnya dan itu tidak perlu ada backup. Tapi kalau sudah 3 pil yang terlupa, jadi 2 minggu pertama, itu perlu pakai backup. Jadi bahkan ada yang menganjurkan pakai emergency atau cukup pelindung ya. Kalau minggu ketiga lebih baik ganti pilnya saja, karena itu juga bisa berpeluang tadi. Karena tadi folikelnya bisa berkembang. Jadi penting sekali menjaga terutama pada minggu pertama dan minggu-minggu terakhir. Itu menjadi sangat penting sekali. Bagaimana menjaga, karena etileng estradiolnya sudah sangat rendah, progestinnya juga sudah generasi ketiga dan keempat. Kalau orang tanya, kan orang bilang bahwa kalau pakai pil KB nanti rahimnya kering, malah mengganggu kesuburan, tidak terbukti ya. Memang kalau menggunakan depo MPA itu kembali kesuburannya bisa 10 bulan atau 1 tahun karena dia akan tersimpan di lemak ya. Tapi kalau menggunakan pil KB apalagi generasi baru, bahwa itu kembali kesuburannya cepat dalam 3 bulan sampai paling lama 6 bulan itu sudah bisa kembali kesuburannya. Ini hal yang penting. Ya, saya ingin menambahkan tadi pentingnya bukan saja pentingnya estrogen yang dipergunakan, tetapi kita juga harus memahami progestin yang dipakai. Saya masih menyampaikan kombinasi ya, nanti Dr. Kanadi bisa menyampaikan bahwa sebenarnya progestin only pill juga sudah berkembang cukup jauh ya. Jadi ini kombinasi. Bagaimana kita mau pilih tergantung. Tadi kita udah tahu bahwa estrogennya terutama adalah etileng estradiol. Walaupun akan terus kalau di luar kita di Singapura ada yang menggunakan estradiol valerat. Jadi kita sudah ditarik. Tapi progestinnya bisa kita pilih
Jadi harus dipilih yang memiliki anti-androgenik, memiliki anti-mineralocorticoid paling bagus. Ya, tentu untuk bisa menghindari breast tenderness, mungkin juga acne gitu ya, dan hindari yang memiliki sifat androgenik lebih tinggi. Jadi pakai pil KB malah jadi berjerawat karena memang karena dia ada sifat-sifat androgenik yang ada karena asalnya jadi dia merupakan derivat dari testosteron atau nortestosteron derivat ya. Jadi upayakan mencari yang derivatnya progesteron dan dia memiliki efek progestogenik, anti-androgenik ya, contohnya CPA. Bahkan kalau drospirenone itu dari spironolactone, nanti Dokter Kennedy banyak bercerita. Ini adalah bagaimana. Jadi ini banyak mereknya. Jadi kalau dikombinasi dengan CPA namanya Diane 35, kalau ethinyl estradiol dengan drospirenone itu ada Yasmin atau Iyas gitu ya. Kalau dengan Dionoges namanya Valet. Ada yang estradiol valerat dengan Dionoges namanya Claira yang sudah dicari dari pasaran. Ada juga Zulia, banyak sekali. Jadi ini pemahaman kita tentang estradiol. Jadi ini bagaimana pola hormon endogen gitu ya yang ada ya, atau pola hormon-hormon bukan hormon-hormon estrogen dan estradiol yang ada. Kalau tadinya seperti ini endogen, polanya seperti ini. Tetapi kalau ada pakai pil KB kombinasi, yang endogennya sangat rendah sekali. Sehingga yang kita lihat di dalam darah itu adalah hormon-hormon eksogen ya. Karena minumnya 28 hari, ada jeda, maka hormonnya akan naik turun seperti ini. Gitu. Tapi kalau menggunakan tadi progestin yang depo, maka akan seperti ini. Kecuali kalau penggunaannya adalah bisa kita kasih jeda, bisa kasih ada hormon free interval. Nah, nanti kita bisa lihat bisa nggak sih sebenarnya kalau kita buatkan ada hormon free interval seperti ini, seperti kombinasi. Ya ada beberapa strategi yang kita pakai ya. Kalau estrogennya berlebihan, itu malah jadi mual, bikin udem karena estrogen atau estradiol kan dia menyebabkan water retention ya. Ya, jadi sehingga dia udem, bahkan penambahan berat badan, mual, breast tenderness, sakit kepala gitu, atau menstrual tension. Nah, ini tanda-tanda estrogennya berlebihan. Tapi kalau berkurang malah sebaliknya, hot flashes, libidonya turun, mensnya sedikit gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada perdarahan bercak, bahkan ada perubahan-perubahan pada vagina, bahkan gangguan mood ya. Jadi penting sekali kita tahu kita mau pilih yang mana. Demikian juga kalau progestinnya ketinggian, itu malah jadi vaginanya jadi kering, libidonya turun, tidak mens gitu. Gitu. Kalau progestinnya kurang malah jadi spotting. Jadi penting sekali kita memilih jenis kontrasepsi kombinasi yang mana supaya tadi kalau estrogen kelebihan kita kurangin gitu, estrogen terendah kita naikin, kita pilih dosisnya. Apalagi kalau yang androgenik, maka tadi lebih meningkatkan nafsu makan, kulit berminyak, acne, segala macamnya. Nah, ini menjadi hal yang penting. Kalau tadi bloating, water retention, kurangi dosis estrogennya. Kita pilih. Kalau yang tadinya pakai 30, kita turunin 20 gitu ya. Kita turunkan. Kita kalau pilih juga progestinnya yang ada efek diuretiknya gitu ya. Kalau ada perdarahan bercak, naikin dosisnya estrogennya dari 20 menjadi 30 atau 35 gitu ya. Jadi itu cara salah. Kalau breast tenderness tadi hampir sama gitu ya. Progestinnya kurangi, estrogennya kurangi, progestinnya pilih yang tidak water retention gitu. Kalau ada nyeri haid pada saat minum pil KB, pakai extended regimen namanya, disambung 3 bulan sekali, terus kemudian jeda 3-4 hari gitu ya. Dan juga kalau sakit kepala, kalau mual, estrogennya kita kurangi atau minum pada saat malam hari, gitu ya. Dan kalau mual sekali, pertimbangkan hanya progestin only pill. Jadi menjadi penting. Ya ini progestin only pill, banyak macamnya. Jadi dia biasanya dikenal dengan pil untuk menyusui, ya. Ada yang suntikan, ada yang implan, ada yang pakai IUD, ya karena dia tuh
baik di samping menghambat produksi tadi LH gitu ya di sentral, tapi juga dia menghambat motilitas tuba, menghambat ovulasi, mengentalkan dari serviks, menghambat implantasi karena lebih tipis ya. Nah, selama ini dikenal dengan continuous sehingga seringkali pasien tidak mau melanjutkan karena ada pendarahan abnormal bleeding. Jadi nanti itu akan dibahas pada hari ini bagaimana mengatasinya. Penggunaan NSAID selama seminggu terkadang bisa menolong kalau pasiennya menggunakan tadi LNGIUS atau pakai pakai Kaperti gitu. Tapi kalau dia pengguna disuntik ya, bisa dengan suntik atau dengan implan itu bisa ditambahkan estrogen selama 10-20 hari untuk memperbaiki endometriumnya yang kemungkinan terlampau tipis. Kalau dia di continuous, jadi di extended gitu ya, di continuous, kadang-kadang dia bisa ada pendarahan bercak, dikasih jeda hormon free interval sekitar 4 hari, tambahkan NSAID, dan itu akan bagus dan kemudian akan dilanjutkan kembali. Ini banyak orang-orang barat yang senang ini karena tidak mens dan dia bisa tetap berolahraga begitu ya. Bisa berhubungan seks tanpa ada gangguan. Ini penting kita memahami WHO Medical Eligibility Criteria, terutama pada pasien-pasien yang obes, hipertensi begitu. Jadi dianjurkan tentu yang satu. Tapi memang progestin lebih aman ya penggunaan, kecuali yang depo ya. Progestin pil dia baik obesity boleh untuk usia 40 tahun bisa begitu ya. Kecuali pada diabetes mellitus yang tidak terkontrol atau ada hiperkolesterolemia, ada kelainan jantung, ini kita perlu hati-hati ya. Jadi ini biasanya progestin karena ini kan ditakutkan ada trombosis. Pada yang obesitas itu umur 40 tahun sudah tidak dianjurkan lagi, hipertensi juga tidak dianjurkan lagi, mesti berhati-hati ya. Ini dan memang kalau kita lihat bahwa jika BMI-nya lebih dari 30, apalagi lebih 35, penggunaan IUD atau pakai progestin intrauterine IUD, implan atau suntik itu jauh lebih jauh. Atau tadi progestin only pill itu menjadi pilihan utama. Di samping tadi hipertensi dan diabetes mellitus ya. Dan tidak dianjurkan kalau menggunakan kontrasepsi kombinasi E dan P, apalagi jangka panjang. Baik, sebagai kesimpulan, jadi saya sudah menjelaskan tadi bagaimana kondisi di Indonesia. Penggunaan kontrasepsi hormonal memang tidak terlalu besar, tapi paling banyak kurang lebih 30%-nya adalah injeksi ya, progestin injeksi, metode kontrasepsi jangka menengah 3 bulan sekali. Saat ini pil kombinasi adalah pilihan kedua dan etileng estradiolnya semakin turun. Dan itu menyebabkan tentu efek samping semakin rendah, tetapi berdampak tadi kemungkinan adanya pendarahan bercak sehingga kita harus mengelolanya. Progestin yang digunakan tentu tidak lagi generasi pertama dan kedua, dan saat ini generasi ketiga dan keempat. Ini menjadi penting. Jadi banyak teknik untuk mengatasi beberapa penyakit yang timbul dan jangan lupa untuk penggunaan tadi contraceptive use kita harus melihat buku panduannya. Jadi medical eligibility di Indonesia sudah diterjemahkan ya, will-nya itu bisa dilihat dalam bahasa Indonesia, bisa di-download aplikasinya. Jadi itu Dr. Herbert yang sangat berperan. Selesai demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Andon atas presentasi mengenai current situation dan juga overview tentang kontrasepsi. Kita bisa lanjut dulu ya sebelum mungkin nanti ada sesi Q&A-nya. Sebenarnya di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, tapi nanti kita simpan dari Dr. Ekarini nih pertanyaan. Tapi nanti kita dengarkan dulu presentasi dari Dr. Kanadi yang akan menyampaikan tentang Drospirenone only pill contraception. Silakan Dok. Terima kasih Dr. Kemal, Prof. Andon, dan rekan sejawat sekalian. Pada sore hari ini saya akan menyambung diskusi tadi dengan menyampaikan presentasi saya tentang Drospirenone only pill. Saya izin screen share.
Baik, saya tambahkan subjudulnya Why should we consider to use POPs? Dulu waktu saya masih belajar Opjin awal-awal, selalu kita diberikan semacam pemahaman hati-hati kalau menggunakan progestin only, pasti estrogennya sangat rendah, makanya pasti tidak boleh digunakan terlampau panjang karena dengan kondisi hipoestrogen tadi tentu banyak hal-hal negatif yang tadi sudah Prof. Andon sampaikan. Nah, sekarang konsep itu sebenarnya benar nggak sih bahwa penggunaan progestin only itu sebenarnya dapat memicu terjadinya kondisi hipoestrogen sehingga kemungkinan penggunaannya dalam jangka panjang ini menjadi sangat-sangat terbatas. Jadi kalau hormonal contraception memang kita tahu ini adalah metode kontrasepsi yang menggunakan modal hormonal dan kita tahu ini pasti akan mengganggu aksis HPO. Saya tidak akan jelaskan lebih lanjut, hanya ingin mengingatkan kembali bahwa kalau kita bicara preparat hormonal memang kita cuma mengenal dua ya, kombinasi dan progestin only. Tadi sudah disampaikan kebanyakan progestin only ada lebih banyak modalitasnya dibandingkan dengan yang combine. Nah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kalau kita ingin mendulang sukses untuk klien yang akan menggunakan any kind of contraceptive method, tolong ingat-ingat bahwa mereka sebenarnya akan memberikan berbagai pertimbangan. Dia pasti akan memilih yang relatif aman buat dia, yang cukup terpercaya, efektif tentunya, dan tentu buat orang-orang yang masih ingin punya anak tentu harus yakin ini sifatnya reversible. Tentu efek samping banyak menjadi concern, ya tentu ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Jenisnya juga penting. Sekarang kita lihat ada berbagai sediaan yang tidak perlu compliance yang tinggi, tapi ada yang perlu compliance yang tinggi. Dan yang terakhir ini juga sangat penting, mereka ingin mengetahui apakah ada keuntungan yang sifatnya non-kontraseptif. Ya, sekarang kita banyak mendengar hormonal contraception ini banyak digunakan untuk berbagai hal yang tidak ada hubungannya dengan kontrasepsi. Contohnya seperti penanganan dysmenorrhea, penanganan abnormal uterine bleeding, penanganan premenstrual syndrome, dan lain sebagainya. Jadi ada non-contraceptive benefit dari hormonal contraception. Nah, sekarang tentu yang menjadi challenge kita adalah kalau dalam melakukan pelayanan kontrasepsi adalah drop out. Jadi ini adalah angka yang kalau kita lihat, kalau kita highlight yang hormonal, ternyata drop out-nya kalau kita tidak memberikan informasi yang penting dan klien tidak memahami konsekuensi yang mereka akan alami apabila mereka menggunakan metode kontrasepsi tertentu, maka kita bisa lihat drop out-nya hampir mendekati 50%. Nah, sialnya kalau seorang klien drop out, maka apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Pertama, mereka langsung berhenti begitu aja, nggak bilang-bilang sama kita. Misalnya, katakanlah ada side effect yang dia alami, dia nggak ada lapor sama dokter primernya, dia langsung putus saja begitu aja. Nah, ini tentu sangat merugikan. Ya. Lalu yang berikutnya, mereka langsung putuskan tanpa kemudian memikirkan kira-kira apa penggantinya. Nah, ini tentu juga sangat merugikan. Ini tentu akan terjadi apa yang disebut sebagai unmet needs. Lalu kemudian yang parahnya kadang-kadang mereka kalaupun memilih kontrasepsi, tapi ternyata mereka malah memilih yang kurang efektif. Nah, jadi artinya dalam memberikan counseling terhadap klien yang akan menggunakan kontrasepsi, maka jelas sekali banyak informasi yang perlu kita berikan, apalagi kalau kita bicara tentang hormonal contraception, karena ini tricky. Karena kita harus memahami tadi fisiologi-fisiologi hormon yang digunakan di dalam model kontrasepsi tadi. Nah, tentu para praktisi dalam hormonal contraception juga tidak tinggal diam begitu saja melihat bahwa memang ada potential side effect yang umumnya dapat dialami oleh klien, dan kita bisa lihat bahwa banyak praktisi dalam hormonal kontrasepsi, dalam hal ini para produsen, mereka sudah mencoba berbagai upaya
untuk mengatasi berbagai potential side effect yang merugikan. Tadi sudah disampaikan beberapa oleh Prof. Andon, misalnya mencari ya dosis estradiol yang aman, lalu kemudian mencari sediaan progestin yang jauh lebih acceptable, jauh dari berbagai side effect yang tidak diinginkan. Nah, kalau kita bicara pil KB kombinasi, tentu saat ini bisa kita lihat pengembangan pil KB kombinasi adalah mencoba mencari estrogen yang tidak memberikan isu pada bidang kesehatan. Nanti kita akan bahas apa saja. Dan juga begitu pula dengan progestinnya. Pasti mereka akan mencoba mengembangkan dua hal ini. Nah, coba kita lihat masing-masing isunya apa saja sih. Tentu semua tahu bahwa estrogen ini kalau kita lihat diklasifikasikan oleh WHO sebagai salah satu carcinogenic agent. Jadi memang penggunaan estrogen dalam treatment ini memang ada dua sisi mata uang ya. Karena itulah makanya kita harus menimbang antara risk dan benefit yang akan kita dulang dari penggunaan estrogen. Karena memang penelitian in vitro, penelitian in vivo semua sangat meyakinkan bahwa estrogen dapat memicu terjadinya karsinogenesis. Lalu kemudian ini yang paling banyak juga dilihat dan bahkan menjadi isu beberapa tahun belakangan di Eropa terkait dengan adanya potensial untuk memicu hiperkoagulasi. Mulai dari primary hemostasis yaitu pada platelet, lalu secondary hemostasis baik di common pathway maupun di intrinsic pathway dan extrinsic pathway. Kita lihat di sini faktor 7 dan faktor 10. Faktor 7 adalah di extrinsic pathway, faktor 10 adalah di common pathway, muara dari intrinsic dan extrinsic pathway. Dan juga fibrinolitik sebagai tertiary hemostasis juga sangat dipengaruhi. Artinya bisa kita lihat di sini bahwa hal-hal seperti ini tentu harus menjadi perhatian kita semua. Dan apalagi dengan adanya pil KB yang disebut sebagai pil KB yang sangat estrogenik, ini jelas akan memicu terjadinya kemungkinan hiperkoagulasi lebih tinggi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pil KB yang bersifat estrogenik? Estrogenicity dari sebuah kontrasepsi hormonal akan ditentukan oleh 3 aspek. Aspek yang pertama adalah dosis dari estrogen itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua adalah efek anti-estrogenik dari progestin compound. Nah, kita lihat di sini bahwa karena kita ingin memilih jenis progestin yang lebih ramah, ya, tidak bersifat androgenik, tidak bersifat glukokortikoid dan mineralokortikoid, ternyata kita mengorbankan sedikit efek anti-estrogeniknya, ya, sehingga menyebabkan estrogenisitas dari kontrasepsi hormonal ini menjadi cukup tinggi. Dan inilah jenis kontraseptif method yang sangat tinggi resikonya untuk memicu hiperkoagulasi. Akan tetapi sekali lagi, kalau kita lihat di Indonesia, isu ini hampir katakanlah tidak terlampau santer, tidak seperti populasi di Eropa, karena di sana ternyata mutasi seperti misalnya faktor 5 Leiden mutation yang memicu kejadian trombofilia ini memang sangat tinggi insidensinya di sana dibandingkan dengan ras. Jadi artinya memang kelihatannya ada background race terkait dengan isu ini. Nah, jadi kalau kita lihat estrogen ini begitu banyak dampak negatifnya, kenapa kita nggak pakai komponen progestinnya saja kalau begitu? Artinya ya kita cari saja komponen progestin yang terbaik yang mungkin jauh dari side effect yang tidak diinginkan, mungkin itu jauh lebih baik. Akan tetapi momok yang pernah saya alami selama saya menjalani pendidikan bahwa penggunaan progestin only itu hati-hati karena seorang perempuan itu membutuhkan hormon estrogen juga. Ini tentu akan menjadi bayang-bayangnya tentunya. Nah, inilah yang harus kita pahami apabila kita ingin menggunakan progestin only pill. Karena kalau kita lihat efektivitas antara combined oral contraception dan progestin only pill itu kurang lebih sama. Ya, tidak ada keraguan.
Ya, baik dengan perfect use artinya penggunaan yang sangat-sangat detail, artinya yang benar-benar obey the rule, ini memang memberikan angka ya kegagalan yang sangat kecil ya, tapi kurang lebih sangat comparable antara combined oral contraception dengan progestin oral contraception. Bahkan pemakaian yang agak-agak selebor ya, itu pun tidak akan memberikan kegagalan lebih dari 10%. Ya, ini pun kurang lebih cukup comparable antara combined oral contraception dan progestin only pill. Artinya kalau kita lihat, harusnya kita tidak ragu untuk menggunakan progestin only pill karena kekhawatirannya kita masih dibayang-bayangi dengan pemahaman bahaya hipoestrogen tadi. Nah, kalau gitu kita coba lihat apakah dampak negatif ini ada. Nah, dulu kita kepedean juga sih bilang bahwa progestin itu memiliki sifat antagonistik dari estrogen. Tapi belakangan kalau kita lihat timeline dari science development in progestin, dan kalau mereka mencoba menghubungkannya dengan cancer, ternyata belakangan progestin ini terindikasi juga ternyata memiliki peran dalam karsinogenesis. Nah, gimana caranya? Ternyata memang ada sebuah interaksi antara estrogen dan progesteron, karena kita lihat di sini memang dari dulu diketahui bahwa estrogen itu memang pasti memicu proliferasi. Ya, layaknya mobil yang berjalan ya, estrogen itu sifatnya nginjek gas, pol ya, sehingga proliferasi itu akan terjadi sangat cepat. Ya, dan ini ternyata diperburuk. Tadinya kita pikir progesteron itu akan bersifat anti estrogen dan menghambat antiproliferasi ini. Memang ada benarnya. Akan tetapi sekarang orang melihat bahwa interaksi antara cancer stem cells dengan sel-sel yang normal yang dipicu proliferasinya, ternyata ini menimbulkan interaksi dan kemudian menimbulkan sebuah mekanisme terjadinya cancer. Jadi kita juga jangan mendinai bahwa progesteron itu aman sepenuhnya 100%, karena bisa kita lihat di sini bahwa ada isu terkait dengan karsinogenesis. Akan tetapi patut kita syukuri kalau kita kaitkan dengan trombosis, progestin ini memang kelihatannya cukup aman dibandingkan dengan rekannya yaitu estrogen, karena tidak ada kaitannya dengan cara penggunaan, tidak ada kaitannya dengan dosis, hampir dikatakan tidak ada masalah dengan masalah hemostasis. Nah, tadi Prof. Andon sudah sampaikan, tapi tolong pilih dong tipe progestin apa yang kita mau pakai untuk progestin only pill. Karena semuanya kita bisa lihat progestin ini ada yang berasal dari turunan progesteron, ada yang berasal dari turunan androgen, yaitu 19 nortestosteron, dan ada yang turunan dari spironolakton. Nah, dari sinilah harusnya kita harus pandai memilih. Kenapa? Karena kalau kita memilih sediaan progestin yang berasal dari androgen, ya wajar, pasti akan timbul lah efek-efek androgenik seperti tumbuhnya rambut-rambut yang tidak diinginkan, jerawat, dan seterusnya, karena kita tahu androgen akan memicu aktivitas unit pilosebasea. Dan tentunya kalau kita ingin yang bersifat yang berasal dari 17 hidroksiprogesteron, masalahnya dia bersifat glukokortikoid dan tidak memiliki efek anti mineralokortikoid, sehingga akan terjadi water retention dan akan kemungkinan terjadi gluconeogenesis. Tadi Prof. Andon sudah singgung. Nah, tentu weight gain ini menjadi masalah. Ya, tentu kita tidak ingin juga pasien kita withdraw karena mengeluh tentang weight gain-nya. Nah, kalau kita lihat derivat spironolakton, ini kelihatannya sih cukup menarik karena dia bersifat anti-androgenik dan juga bersifat anti-mineralokortikoid. Jadi hal inilah yang menurut saya perlu kita pahami bersama sehingga kita dapat memilih mana sediaan yang bisa long lasting untuk dapat digunakan oleh pasien. Nah, ini adalah sebuah konsep apabila kita ingin menggunakan kontrasepsi hormonal, di mana kalau ingin menghindari efek-efek metabolik tadi, ya misalnya sakit kepala, breast tenderness, jangan kasih estrogen terlampau tinggi.
Tapi jangan juga ngasih progestin terlampau tinggi karena pasien akan mengalami mood swing, ya. Nah, jadi kalau terlampau tinggi banyak juga adverse effect-nya. Akan tetapi kalau misalnya kadar hormon ini diberikan terlampau rendah, maka kita akan melewati apa yang disebut sebagai bleeding threshold. Nah, bleeding threshold ini kalau terlewati, maka pasien umumnya akan mengalami breakthrough bleeding. Nah, bisa terjadi estrogen breakthrough bleeding atau progestin breakthrough bleeding. Jadi kalau kita lihat memang one size doesn't fit all. Jadi artinya disinilah kita harus melihat dan bagaimana cara kita menghindari side effect dari penggunaan hormonal contraception. Contohnya pada progestin only pill banyak sekali problem yang kita hadapi dulu, ya. Kalau menggunakan di MPA contohnya, kita selalu dalam workshop kontrasepsi selalu diingatkan tolong sampaikan pada klien kemungkinan untuk mengalami progestin breakthrough. Karena apa? Penggunaan di MPA ini akan menekan estrogen yang cukup rendah dan ini tentu akan memicu terjadinya penipisan lapisan endometrium, penipisan vascular sheath, dan memicu terjadinya fragilitas dari pembuluh darah di membran basal. Dan ini tentu akan memicu terjadinya spotting. Ini yang kalau tidak dikasih tahu ke pasien tentu akan jadi masalah. Lalu yang berikutnya tentang mispill. Ya, saya tidak akan menjelaskan yang combine karena agak sedikit complicated, tapi kalau kita lihat yang progestin only contraception, kita bisa lihat bahwa rentan sekali, ya, karena kalau kita terlambat 3 jam saja, ya, atau lebih dari 12 jam, maka kita pasti harus memberikan perlindungan yang lebih. Nah, ini kan jadinya kurang fleksibel kelihatannya. Kayaknya kita harus rigid sekali penggunaannya. Nah, ini juga menjadi salah satu isu tersendiri dalam penggunaan progestin only pill. Nah, jadi artinya kalaupun kita ingin menyarankan klien kita menggunakan progestin only pill, ada nggak sih sediaan yang nggak punya efek androgenik, nggak punya efek mineralokortikoid, tapi bleeding pattern-nya cukup tolerable lah, nggak ngerepotin, nggak sampai nyusahin. Terus juga fleksibel lah, kalau lupa-lupa dikit dia masih cukup efektif dan tentu kalau bisa punya good safety future. Nah, kira-kira ada nggak ya? Nah, ternyata kalau kita lihat sekarang dengan ada drospirenone only pill ini, ya, yang mengambil benefit dari berbagai pengalaman dalam pengembangan combined oral contraception dan juga progestin only pill dapat digunakan sekarang sebagai salah satu alternatif, ya. Kenapa bisa demikian? Karena seperti tadi dinyatakan bahwa drospirenone ini derivat dari spironolakton. Ya, dia punya anti-androgenic effect meskipun tidak sekuat siproteron asetat. Dia memiliki efek anti-mineral kortikoid. Jadi isu tentang weight gain menurut saya sih sangat dapat diatasi di sini. Bahkan diklaim bahwa beberapa kasus dengan mild hypertension ini juga dapat diperbaiki, ya, karena dia akan mengelabui pada akses renin angiotensin aldosteron pathway. Nah, ini tentu sangat-sangat menggembirakan, ya, bahwa kita bisa menggunakan progestin only pill dengan berbagai keunggulan seperti ini. Nah, lalu yang tentu orang tanya bleeding pattern-nya gimana dong? Nah, kita kembali kepada konsep not too high, not too low. Which one is not too high, which one is not too low? Nah, kalau kita lihat di sini, inilah yang menurut saya kerennya progestin sekarang, ya. Dulunya yang saya diberikan momok hati-hati, hipoestrogen hati-hati, hipoestrogen. Sekarang kita bisa lihat sediaan progestin ternyata tidak menekan estradiol terlampau rendah. Itulah yang sekarang kita bisa lihat sekarang dari generasi progestin yang terbaru. Makanya kita bisa lihat penanganan endometriosis sekarang. Kenapa bisa long term progestin treatment? Karena dia tidak menekan estradiol terlampau rendah. Tidak layaknya seperti menggunakan GnRH agonis. Nah, inilah yang merupakan kata kunci kita bisa menggunakan progestin ini untuk jangka panjang. Dan kita bisa dilihat bahwa pemberian drospirenone 4 mg tidak akan menekan kadar estradiol terlampau rendah. Dan kemudian dengan memisahkan pemberian drospirenone dengan ethinyl estradiol,
seperti pada kombinasi oral contraception, ternyata juga akan menyebabkan enzim sulfonyl transferase. Jadi enzim yang memberikan gugus sulfonyl, dan tentu kita tahu gugus sulfonyl ini akan membuat progesteron atau progestin ini akan larut dalam air dan dia akan lari, jadi artinya di metabolisme, maka ini membuat kadar di dalam darahnya menjadi tidak terlampau tinggi. Jadi not too high progestin, not too low estrogen. Nah, kita berharap dia ada di tengah-tengah di ideal zone. Sehingga makanya bleeding pattern pada penggunaan progestin only pill dengan rumus seperti ini menurut saya adalah yang paling terbaik. Karena kita dapat menghindari kemungkinan terjadinya unwanted episode of bleeding. Nah, oleh karena itu memang sediaannya menurut saya cukup unik. Karena bisa kita lihat yang dulunya progestin only pill itu diberikan secara kontinu, sekarang mereka memberikan pill free interval. Nah, kenapa? Karena ternyata masih ada estrogen di sini. Ya, sehingga dengan demikian mereka memberikan pill free interval juga untuk memicu terjadinya schedule bleeding, meskipun nanti kita bisa lihat bagaimana patron dari schedule bleedingnya. Nah, di sini bisa kita lihat apa yang terjadi pada pola perdarahan pengguna drospirenone only pill. Kalau kita bicara schedule bleeding, artinya bleeding yang terjadi secara teratur, mungkin ini pasti disebabkan karena adanya penggunaan pil placebo. Nah, kita bisa lihat meskipun schedule bleeding ini terjadi, tapi dengan penggunaan yang makin panjang, maka jumlah darah yang dikeluarkan pada saat schedule bleeding akan semakin sedikit. Ini tentu sangat menguntungkan, karena buat apa kita membuang-buang darah menstruasi terlampau banyak. Nah, ini tentu beruntung buat pasien-pasien kita yang punya latar belakang anemia. Nah, ini tentu selain meregulasi haidnya, dia juga mencegah lebih banyak menstrual blood loss. Dan kemudian unscheduled bleedingnya dibandingkan dengan sediaan progestin only yang lain, kita bisa lihat unscheduled bleedingnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan progestin yang lain. Mungkin karena diakibatkan estrogennya masih tetap dijaga sehingga tidak terjadi breakthrough bleeding yang diakibatkan karena terjadinya too low ya estrogen. Ya, ini yang menurut saya cukup bisa kita pahami. Nah, yang menarik juga adalah terkait dengan lupa. Kalau misalnya kelupaan dalam mengkonsumsi, ternyata tidak secepat itu dia harus segera mengkonsumsi pilnya dan kemudian memberikan proteksi dengan cara yang lain. Akan tetapi dari penelitian ini mereka sudah mencoba bagaimana lupa pada week 1, week 2, dan seterusnya. Karena pada combined oral contraception, beda lah ya. Lupa pada pill free interval, lupa pada 7 pil pertama, dan lupa pada 14 tablet yang sisanya. Ada yang istilahnya to shut the door and to keep the door shut. Nah, ini beda konsepnya. Nah, pada progestin only pill bisa kita lihat bahwa meskipun dia lupa dan kemudian dia hanya sekedar mendouble penggunaan pada hari berikutnya, ternyata tetap ovulation rate tetap rendah. Jadi bisa kita lihat di sini flexibility yang ditunjukkan dari drospirenone only pill ini kelihatannya juga cukup baik. Bagaimana dengan safety issue? Jelas karena dia tidak punya efek mineralokortikoid, dia tidak punya efek androgenik, maka tentu ini sangat baik untuk beberapa kondisi seperti dia tidak ada kasus tromboemboli, tidak ada kasus problem dengan hemostasis, mild hypertension pun masih bisa dilakukan, dan bone loss ya karena estrogennya tetap dijaga, maka tentu ini dapat terjaga kepadatan mineral tulangnya, dan weight gain menjadi dapat dicegah. Nah, jadi kalau kita lihat ini semua, kelihatannya kita bisa menyimpulkan ya bahwa penggunaan drospirenone only pill ini kelihatannya bisa menjadi salah satu pilihan yang terbaik saat ini untuk ditawarkan kepada klien yang ingin mendapatkan kontraseptif hormonal yang cukup safe dan juga tidak memiliki efek-efek yang merugikan seperti weight gain, hiperandrogenik, dan lain sebagainya, atau tidak ingin ada hiperkoagulasi. Dan juga dia cukup fleksibel karena takut lupa. Nah, ternyata efektivitasnya masih cukup tinggi. Mengurangi unscheduled bleeding, ya.
Jadi ini juga lebih nyaman tentunya buat klien dan ada beyond contraceptive effect-nya, yaitu mencegah dysmenorrhea. Karena progestin memang salah satu regimen yang kita gunakan juga untuk mengatasi dysmenorrhea. Ya mungkin masih panjang sebenarnya hal-hal yang bisa dibahas, namun karena waktu yang terbatas, saya cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kanadi yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik sekali. Kita ke sesi diskusi ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin di kolom chat. Dari residen kalau mau bertanya langsung juga diperbolehkan. Silakan. Mungkin sambil menunggu saya mau mengadres pertanyaan yang ada di kolom chat dulu ya dari Luka Ekar ini. Untuk Prof. Andon, bila lupa 1-2 hari dalam minggu-minggu pertama minum pil, apakah dirapel minum 3 pil atau kalau lupa pada minggu ketiga tetap aman, tidak perlu dirapel? Silakan Prof. Ya, baik, terima kasih ya Dr. Kamal. Jadi kalau pada minggu 1, minggu kedua, anjurannya memang kalau bisa jangan sampai miss pill ya. Jadi 2 miss pill pun sebenarnya sudah berat karena satu berisiko, apalagi pada minggu-minggu pertama. Jadi fenomena escape itu akan terjadi. Jadi tadi dokter Kanani bilang shut the door, jadi benar-benar harus ditutup pintunya di situ. Kalau tidak nanti folikelnya berkembang terus. Jadi upayakan. Jadi kalau paling boleh miss itu di minggu kedua lah sudah mulai aman. Tapi kalau minggu pertama benar-benar itu harus berhati-hati. Nah, dianjurkan hanya maksimal sebenarnya dua pil yang miss. Jadi kalau 2 pil miss, dia bisa besoknya, misalnya dia ingatnya keesokan harinya dia minum 2. Jadi pagi misalkan dia biasa malam, pagi minum yang miss, malam minum yang seharusnya diminum, terus besoknya lagi gitu, pagi lagi minum. Dan pertanyaan apakah langsung 3? Nah, jangan, kalau 3 nanti terlampau tinggi dosisnya, malah jadi efek samping timbul. Nah kalau pada minggu ketiga itu sangat berhati-hati ya, itu perlunya. Jadi kalau miss di situ, itu harus pakai langsung, bahkan dianjurkan pakai kontrasepsi emergency atau pakai pelindung, karena di situ mulai folikulogenesis itu mulai terjadi di situ sebelum terjadinya haid bahkan, sehingga pada minggu ketiga kontrasepsi itu penting sekali untuk tetap mempertahankan FSH LH rendah begitu. Jadi kalau miss di situ ada kemungkinan FSH akan meningkat, LH meningkat. Jadi minggu ketiga itu bahkan anjurannya kalau perlu habiskan minggu itu kemudian berganti dengan pil yang baru. Nah, demikian dokter Kamal. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan berikutnya juga dari Luka Ekar ini Prof. Ini kalau untuk Prof. Andon juga. Kalau pasien dengan riwayat kanker payudara pada keluarga tetap bisa pil KB kombinasi atau progestin only pil saja Prof? Ya, jadi payudara ini memang sangat tidak dianjurkan dengan kontrasepsi hormonal apapun bentuknya, baik kombinasi atau progestin only. Jadi bisa dilihat dari eligibility contraception. Jadi memang anjurannya jadi harus non hormonal pilihannya jika ingin menggunakan kontrasepsi pada baik yang dengan riwayat, baik dengan riwayat breast cancer dan saat ini free. Jadi saat ini bebas tumor begitu, tapi tetap tidak dianjurkan penggunaan kontrasepsi hormonal jenis apapun. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan berikutnya nih untuk Dokter Kanadi ya Dok. Saya ada pertanyaan dari Dokter Surya dulu nih. Kandidat klien yang manakah yang sesuai untuk ditawarkan DOP ini? Bukan DPO ya Dok, DOP. Dan apakah efek progesterone only pill ini langsung efektif nggak pada siklus pertama pemakaian? Silakan Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya mana klien yang sesuai, menurut saya ya tadi kalau kita lihat hampir semua klien sebenarnya cukup bisa menerima penggunaan ini, Mas. Tentu seperti yang saya katakan tadi, hati-hati bahwa progesteron juga tidak sepenuhnya aman pada kanker. Jadi sekali lagi tadi Prof. Andon juga sudah menggarisbawahi bahwa kalau misalnya
memang dia ada riwayat breast cancer, ya sebaiknya tentu tidak diberikan karena hormonal contraception ini memang berinteraksi cukup kuat dengan kondisi seperti tadi. Dan apakah ini dapat langsung efektif? Ya, tentu saja, karena sekali lagi efek dari progestin only ini bukan sekedar hanya mencegah ovulasi, tapi paling tidak dia mengganggu siklus dari endometrium dan kemudian dia juga mengganggu dari pembentukan getah serviks. Jadi ini yang juga dapat membantu efektivitas kontrasepsi dari progestin. Ya, selain itu kita juga tahu progestin itu juga dapat mengganggu atau mengubah arah gerakan peristaltik dari tuba, gerakan arah dari ciliary movement pada tuba, dan ini tentu juga merupakan sebuah additional effect. Jadi menurut saya cukup efektif pada siklus yang pertama ini. Ya, setuju. Ada 2 pertanyaan tentang non kontraseptif benefitnya, Dok. Yang pertama dari Dokter Iren, apakah BOP ini bisa menjadi opsi juga untuk hiperplasia endometrium tanpa ATP? Ya. Yang berikutnya dari Dokter Stephen tentang endometriosis. Mungkin yang hiperplasia dulu, Dok, gimana konsepnya? Ya, ini udah beyond contraceptive effect ya. Jadi kita harus melihat kembali tadi pertama tentu efek anti-estrogenik. Dan yang kedua adalah transformation dose. Jadi kita harus kembali melihat pada ketetapan dari Royal College of Obstetrics and Gynae dalam penanganan endometrial hyperplasia. Dulu kita masih menggunakan cyclicity, tapi sekarang memang sebaiknya diberikan continuous. Dan menurut saya any progestin regimen saya pikir semua punya potensi. Tapi sekali lagi semua tentu harus merujuk kepada tadi apa karakter dari masing-masing progestin tadi. Karena sekali lagi yang kita inginkan dari efek pemberian progestin ini adalah local effect pada endometrium yang selanjutnya dapat katakanlah mencegah terjadinya efek proliferasi dari endometrium, dan tentu ini dapat dimiliki oleh berbagai sediaan progestin. Jadi kalau menurut saya tentu punya potensi, tinggal kita lihat dosisnya, karena ini kan dosis contraception, tentu ini efeknya mencegah ovulasi, tapi kita lihat kadar estrogennya ini juga tidak sepenuhnya ditekan, ya. Tapi kita harus lihat apakah transformation dose-nya ini tercapai atau tidak, ya. Tapi saya yakin sih seharusnya secara konseptual ini punya potensi untuk digunakan. Ya, sepertinya memang ada beberapa publikasi ya, Dok, tentang penggunaan Firspirenon untuk pengobatan hiperplasia, dan salah satu studinya sih dibandingkan dengan Meta, sepertinya sih setara ya, artinya secara theoretical maupun secara studi kliniknya juga sudah ada dan bisa digunakan. Memang belum lazim ya dipakai di kita ya. Bagaimana dengan endometriosis nih, Dok? Wah, ini pertanyaan yang pasti sangat menggelitik nih banyak orang, karena tentu kalau kita lihat dari karakter progestinnya, saya yakin dia punya potensi untuk digunakan sebagai long term progestin treatment. Justru ini mungkin dapat menjawab problem dari penggunaan progestin yang berasal dari turunan androgen. Karena kan tentu efek weight gain, lalu efek androgeniknya ini tentu akan lebih banyak didapatkan pada penggunaan long term progestin yang berasal dari androgen. Dan kita lihat tentu efek progestogenik ini tentu tetap dimiliki oleh drospirenon. Jadi saya pikir ini pasti juga memiliki potensi, karena dysmenorrhea saja sudah ada penelitiannya bahwa penggunaan drospirenon only pill ini dapat mencegah terjadinya dysmenorrhea. Jadi tentu sedikit banyak dia sudah memiliki karakter yang dapat digunakan untuk
mentreat endometriosis. Oke, baik Mas Kandi. Yang berikutnya untuk Prof. Anda nih dok, ya, Prof. Tentang pemeriksaan sebelum memberikan kontrasepsi hormonal, Prof. Kan memang ada kekhawatiran tentang trombosis. Apakah kita rutin melakukan pemeriksaan laboratorium atau tidak, Prof? Ya, terima kasih Dr. Kemal. Jadi kalau kita lihat medical eligibility memang tidak dianjurkan untuk diperiksa jadi apakah trombosis, tapi memang risk trombosis itu kita bisa perhatikan dari tadi obesitas, adanya hipertensi, adanya dislipidemia. Jadi untuk pasien-pasien seperti itu berisiko. Nah, tapi kalau apakah perlu diperiksa tidak dianjurkan untuk periksa, tapi hanya pada populasi tertentu saja Dr. Kemal. Demikian. Baik, Prof. Jadi lihat kasus per kasus juga ya, Prof, ya, tentang risk of thrombosisnya juga ya. Iya, betul. Baik, terima kasih, Prof. Ada pertanyaan lagi tentang dari Dr. Raymond tentang di POP kan. Jadi kan POP itu kan tadi dipresentasikan Dr. Kanadi harus tepat ya, nggak boleh lebih dari 3 jam atau 12 jam kalau pakai desogestrel. Tapi lucunya ini kan ada kombinasi 244, bukan kombinasi, artinya regimennya 244. Jadi bagaimana tuh dok sebenarnya rasionalitasnya tuh? Kan tadi sebenarnya sudah sempat disinggung sih di presentasi. Kalau lupa aja, jamnya aja bisa nggak efektif, kok ini ada 244. Bagaimana dok? Ya, baik. Jadi sekali lagi ini kan untuk sama seperti pil KB kombinasi, bahwa kita membuat pill free interval itu kan sebenarnya adalah untuk memicu terjadinya schedule bleeding. Karena kita tahu di sini estrogennya masih ada. Nah, jadi artinya di pil KB kombinasi pun pada saat pill free interval juga tidak dianggap bahwa itu merupakan sebuah bagian dari apa istilahnya kelupaan dalam minum pil ya. Jadi artinya sebenarnya kalau kita menggunakan DOP ini sebenarnya memang sediaannya progestin only, akan tetapi pada biological activity-nya sebenarnya dia mirip-mirip seperti combine oral contraception karena di sini dia tidak menekan estrogen terlampau rendah. Dulu kan kita juga pernah memiliki sediaan pil KB kombinasi dengan hormon estrogen yang berasal dari natural estrogen. Jadi ini kan sebenarnya ingin mimicking dari sebuah hormon yang berasal dari endogenous. Nah, jadi di sini sebenarnya adalah tidak masalah karena pada saat kita membuat pill free interval, maka terjadi mekanisme yang lain yaitu bleeding. Ada terjadinya lepasnya endometrium di situ. Jadi artinya tentu kan ada mekanisme yang lain akan memproteksi selain dari maintaining dari drugs di plasma level, tapi juga pada saat kita buat dia free, maka kita juga memicu terjadinya semacam withdrawal bleeding tentunya. Jadi ada mekanisme yang lain. Terima kasih dok. Pertanyaan berikutnya ini untuk kedua pembicara ya, Prof. Anda dan Dr. Kanadi. Ini pendapat masing-masing ya. Ada pasien dengan hipertensi dan riwayat eklamsia pada kehamilan namun tetap memilih menggunakan kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi apa yang terbaik yang dapat kita berikan pada pasien tersebut? Oh iya. Ya, saya jawab ya Dr. Kemal. Ya, Jadi Prof. tergantung hipertensinya. Tapi memang kalau pakai menggunakan combine estrogen, maka tadi kan dia bisa memicu renin-angiotensin aldosteron system. Jadi aldosteronnya meningkat, maka water retention dan dia berisiko untuk meningkatkan tekanan darah. Walaupun ada drospirenon sebagai progestinnya, tapi tetap buah estrogenik di situ tetap berpengaruh. Tentu jawabannya adalah ya udah estrogennya kita hilangkan. Jadi drospirenone only pill menjadi pilihan, terutama yang mild hypertension itu sebenarnya bisa diatasi, bahkan bisa mirip obat-obat anti hipertensi begitu. Jadi ini salah satu kelebihan. Jadi kalau medical eligibility drospirenone only pill
Itu buat yang hipertensi dengan tadi itu harapannya mild ya. Tapi juga perhatikan gimana fungsi ginjal. Semoga fungsi ginjalnya masih baik. Tetapi kalau memang dia masih ada risiko hipertensi sebagai sisa dari karena eklamsia, nanti itu pilihannya adalah penggunaan tadi nitrospironol pill. Demikian. Ya. Kemal. Terima Prof. Andon. Dr. Kanadi gimana? Setuju Iya. sama? Saya pikir kurang lebih sama Dr. Kemal. Jadi setuju dengan Prof. Andon tadi, dan tentu kita sebaiknya menghindari penggunaan ethinyl estradiol yang kita tahu memiliki power jauh lebih kuat dibandingkan dengan estrogen alami. Jadi baiknya sih coba kita hindari. Ya, baik. Terima kasih Dr. Kanadi. Ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Ilmia. Ada pasien hipermenore, hiperplasia dengan tebal endometrium lebih dari 2 cm. Setiap siklus sudah dilakukan, maksudnya hiperplasia bisa sampai 2 cm, sudah dilakukan pemasangan IUD LNG dan kuretase diagnostik PA normal, namun masih mengalami hiperplasia. Apakah perlu backup dengan oral progestin lain atau ada pilihan lain, dok? Jadi pasiennya sepertinya hiperplasia, sudah dikuret pakai LNG, tapi tetap hiperplasia. Boleh saya jawab, Dr. Kemal? Silakan, Prof. Ya, jadi ini kan selalu Dr. Kanadi selalu mengingatkan kita hiperplasia itu sebenarnya diagnosis patologi histopatologi atau patologi anatomi. Jadi apakah ini artinya endometrium tebal karena dari pemeriksaan USG ataukah memang dibuktikan dengan patologi anatomi? Walaupun dikatakan bahwa dikuret setelah pasang levonorgestrel IUD dikuret hasilnya normal, tapi masih tetap tebal begitu kan? Nah, tidak dijelaskan apakah kemudian hipermenorenya teratasi. Jadi tergantung problemnya sebenarnya. Saya ada kasus seperti ini. Nah, jadi endometriumnya selalu tebal, terlihat tebal. Awalnya dengan jumlah darah haid yang banyak, tetapi pakai levonorgestrel itu kemudian terkontrol karena memang levonorgestrel IUD itu kan memang sangat bagus sekali untuk mengontrol jumlah pendarahan. Jadi jumlah pendarahan yang berkurang. Dan saya melakukan biopsi beberapa kali, dia tidak ada tanda-tanda hiperplasia, ya nggak apa-apa. Cuma gambaran USG yang tebal itu bukan berarti bahwa telah terjadi hiperplasia endometrium dari hasil patologi. Dan saya juga sudah berdiskusi dengan Dr. Gatot waktu itu, saya tanyakan, kalau beliau sih ya observasi saja. Jadi pada dasar seperti itu, saya tambahkan sedikit bahwa perkembangan pada myometrium atau endometrium itu ada hubungannya dengan inflamasi, ada hubungannya dengan resistensi insulin, dan ada hubungannya juga dengan prolaktin. Jadi sebenarnya kalau ingin mengatasi hal tersebut bisa dilihat bagaimana inflamasinya, bagaimana resistensi insulinnya, bagaimana prolaktinnya. Jadi pemberian dopamin agonis juga mungkin bisa dimanfaatkan atau penggunaan insulin sensitizer agent itu juga bisa mengatasi itu semua. Demikian sedikit dari saya, Dr. Kemal. Terima kasih. Dr. Kanadi, gimana, dok? Ya, jadi sekali lagi ini betul sekali. Jadi pemeriksaan patologi, makanya saya tadi agak bingung, PA-nya normal tapi masih tetap hiperplasi. Jadi saya tadi agak ingin mengklarifikasi sebenarnya maksudnya apa. Karena sekali lagi di guidelines tadi yang dari RCOG juga bahwa follow up dari curettage itu juga sebenarnya sangat penting untuk menilai respon terapi, tapi dikaitkan dengan perubahan histopatologi. Jadi bukan melihat dari USG ya, tapi kita menilai secara objektif bagaimana respon lokal di endometrium. Jadi setuju dengan Prof. Andon. Ya, saya juga punya pengalaman satu pasien obes dipasang LNG-IUS dengan hiperplasia. Setelah dalam observasi pasiennya endometriumnya terlihat menebal ya. Terus kita histeroskopi targeted biopsi hasilnya lebih ke infeksi inflamasi endometritis. Jadi kadang-kadang endometritis juga bisa terlihat tebal ya pada fase-fase awal ya, karena dia inflamasi dan udem. Kita biopsi endometritis ya, kasih antibiotik aja udah bisa teratasi. Oke.
pertanyaan berikutnya. Dokter Ya, Kemal Prof, ternyata selamat. disambung tuh Oh, masih haidnya masih banyak katanya. oke. Ternyata Jadi pasiennya masih di HUB ya, heavy bleeding. LMDA juga saya keluar. Nah, sedikit saya tambahkan Dokter Kemal. Jadi ini ada satu strategi karena levonorgestrel IUD itu kan akibat levonorgestrelnya itu eh, di miliu atau di endometriumnya itu tidak bisa menghasilkan estradiol karena yang dihasilkan estron E1 sehingga endometriumnya tetap tebal. Nah, ada beberapa strategi itu bisa ditipiskan terlebih dahulu, bisa diberikan genera agonis begitu, satu atau dua siklus begitu, kemudian dipasang IUD-nya. Nah, itu bisa mengurangi ekspulsi akibatnya di perdarahan yang timbul akibat LNJ-IUS-nya tidak bisa memproduksi estradiol. Jadi ini masih ada estron. Demikian. Baik, masih Prof. Ini ada beberapa pertanyaan tentang efek samping penggunaan progestin only pill. Yang pertama tentang rambut kompak, karena beberapa pasien katanya menggunakan Dynogest. Ada keluhan itu, bagaimana dengan Respirenon only pill ini? Dan juga ada pertanyaan dari Dr. Ferry tentang gangguan mood dan libido. Jadi kalau misalnya penggunaan jangka panjang, apakah ada efek samping seperti itu? Silakan, Kak Kanadi kayaknya. Iya, jadi pertanyaan ini kelihatannya eh, masih belum banyak yang bisa disampaikan ya, karena sekali lagi ini kan preparasi ini belum terlampau lama, dan sekali lagi penelitian-penelitian atau observasi tentu masih berjalan. Kita kan memang masih menggunakan pendekatan secara theoretical, tapi tentu pada saatnya nanti kita akan bisa melihat kira-kira bagaimana respon obat ini secara tipikal penggunaannya. Seperti contohnya dulu kita juga pernah punya selective progesterone receptor modulator yang jelas secara teoritik akan mampu mencegah terjadinya proliferasi dari uterine fibroid. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, penggunaan jangka panjang memperlihatkan ternyata ada beberapa negatif efek yang menyebabkan obat ini tidak bisa digunakan. Jadi maksud saya kita biarkan waktu yang akan menjawab ini semua, karena pasti pada saat penggunaan ini mulai meluas dan mulai banyak laporan-laporan terkait dengan aspek-aspek yang terjadi pada saat penggunaan, saya yakin semua pertanyaan ini akan terjawab. Tapi saya pikir ini terlampau dini untuk kita mempermasalahkan hal-hal seperti demikian. Ya, terima kasih Dr. Kanadi. Ada pertanyaan terakhir dari Dr. Satrio. Apakah bisa digunakan untuk emergency contraception? Apa ya maksudnya? Belum ada laporan rasanya sampai saat ini. Tentu untuk mendapatkan predikat sebagai contraceptive emergency tentu harus bisa membuktikan bahwa dia dapat bekerja dengan sangat cepat, ya, mempengaruhi lokal endometrium, mempengaruhi getah dan seterusnya dan seterusnya. Dan rasanya belum ada isu terkait dengan hal ini. Ya mungkin suatu saat ada yang berniat mencoba, mungkin apakah ini cukup efektif atau tidak. Cuma namun kalau gagal kayaknya terlampau mahal harga yang harus dibayar ya. Jadi jangan dicoba-coba dulu lah, karena belum ada publikasi yang valid untuk hal ini. Nanti takutnya konsekuensinya berat. Demikian. Dokter Kemal sedikit. Ya, gimana Prof. Anda? Jawabannya tidak bisa karena kan kita tadi Dokter Kanadi bilang bahwa karena ini kan non micronized kan, sehingga tadi enzim sulfotransferasenya menyebabkan dia termetabolisme. Jadi drospirenol di dalam darah itu rendah. Jadi dibandingkan kalau pakai kontrasepsi emergensi kan dia harus pakai progestin dosis tinggi itu. Levonorgestrel, bahkan kalau kombinasi pun juga dosis tinggi, tujuannya untuk mencegah implantasi dalam 72 jam. Nah, jadi saya nggak yakin kalau DOP khususnya drospirenol ini dapat menjadi kontrasepsi emergensi.
karena tidak sesuai dengan itunya, basis teorinya. Demikian, Iya. Dr. Kemal. Setuju, Prof. Terima kasih, Prof. Sepertinya sudah semua pertanyaan sudah kita diskusikan dan waktu juga sudah 5:15. Saya rasa kita sudah cukup ya untuk diskusi kuliah khusus sore hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Prof. Andon yang sudah menyampaikan materinya dan juga Dr. Kanadi yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Terima kasih juga pada para dokter dan juga PPDS yang sudah hadir hingga di sore hari ini. Saya rasa kita sudah sampai di ujung acara ini. Mungkin